Dua pelajar SMA yang mengendarai motor berboncengan tewas akibat bertabrakan dengan truk box di Jalan Raya Lintas Rawajitu, Tulang Bawang, Rabu sore. Korban tewas akibat terluka kepalanya. Motor dan mobil yang bertabrakan juga rusak. Korban bernama Yoga Maulana dan Yogi Prasetya. Keduanya berusia 17 tahun, warga Tulang Bawang. Kecelakaan terjadi saat motor sedang melaju dari arah Banjar Agung menuju Rawajitu. Saat masuk jalan menikung, motor diduga kehilangan kendali dan menabrak truk box dari arah lawan yang dikemudikan oleh Ahmad Arif. Ini bang, jadi motor tuh arah mau ke Rawajitu. Nah ketemu tikungan ini dia ngebut betul itu pak. Ngebut, belok, terus malah lari ke kanan dia. Oh dia ngambil kanan ya. Itu motor apa sih bang itu bang? Motornya motor laki itu, motor gede itu pak. Motor gede ya? Kalau mereknya saya nggak tahu. Oh iya. Kalau ngelihatnya sih meninggal semua aja mas. Rasanya begitu. Itu ya. Namanya Yoga sama Yogi. Hah? Yoga sama Yogi, nama panjangnya kurang tahu. Dalam acara apa sih mas ini ke gedung haji? Kata-katanya sih Sosialisasi ya. Tahu-tahu ternyata kejadian ini ya. Jam berapa nih kejadiannya? Oh, kejadiannya kurang tahu pak. Saya terus saja lihat kejadian, postingan terus kesini. Sama. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Untuk pengemudi truk box dan kendaraannya ditahan di Polres Tulang Bawang. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Warga di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Panjang Selatan, Bandar Lampung, Selasa malam digegerkan dengan kematian salah satu tetangganya secara tragis. Ahmad Rafli Bahtiar, berusia 19 tahun, tewas akibat dibunuh oleh sepupunya sendiri berinisial FN. Polisi kemudian mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk kepentingan visum. Dari hasil pemeriksaan awal, korban meninggal akibat ditikam dengan gunting di bagian lehernya. Korban dibunuh setelah keduanya terlibat cekcok mulut. Jadi kalau kronologisnya meninggalnya di mana TKP awalnya kita nggak tahu, setelah saya telusuri TKP-nya ya rumah kakeknya itu. Tubuhnya tadi leher sebelah kanan ya, satu doang ya bang. Artinya pelaku sama korban ini masih keluarga ya, sudah keluarga sepupuan ya. Terus tadi saya cerita itu maknya korban ini dengan maknya pelaku itu adik-beradik. Tersangka pembunuhan terhadap korban telah ditangkap oleh warga dan polisi tidak lama dari kejadian. Tersangka kini ditahan di Polsek Panjang, Bandar Lampung dan masih dalam pemeriksaan secara intensif. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kawanan pencuri motor yang terlibat di belasan TKP di Bandar Lampung Rabu siang ditembak tim khusus anti bandit 308 Polsek Kedaton. Kedua tersangka bernama Veteran Saputra berusia 21 tahun dan Irfan Gani berusia 20 tahun warga Raja Basah, Bandar Lampung. Tersangka menyasar motor secara acak, tak hanya di rumah warga, tersangka juga biasa mencuri di area parkir minimarket. Tersangka merusak kunci kontak motor yang akan dicurinya. Polisi menyita 13 motor hasil curian. Berjalan, jadi dia tidak melihat motor itu bagus atau jelek. Yang penting begitu ada kesempatan dia akan ambil. Dari interogasi kita sudah berapa TKP Pak Kapolres? Nah, dari interogasi ini ada 8 TKP kita dan polsek-polsek lain ada 5. Salah satu korban pencurian gembira karena motornya ditemukan. Ia mengaku motornya hilang, padahal baru sebentar ditinggalkan di parkir depan toko. Saya lagi kerja sih di toko sini. Saya lagi nganter barang, pas waktu saya pulang motor udah dibobol kuncinya. Siang apa malam gitu? Malam. Dari jam 7.45. Parkir ya? Berapa lama hilangnya motor kita ini? 1 hari. 1 hari. Polsek Kedaton mengimbau kepada masyarakat yang pernah kehilangan motor agar memeriksa barang bukti yang disita.
Jika sebagai pemiliknya, maka warga diminta untuk membawa surat-surat kendaraan. Polisi akan mengembalikan motor kepada pemiliknya secara gratis. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kebijakan pemerintah pusat tentang penyeragaman harga minyak goreng kemasan sebesar Rp14.000 mulai Rabu 19 Januari 2022 menuai beragam pendapat di masyarakat. Seperti terpantau di Pasar Kota Karang dan Pasar Kangkung, Bandar Lampung Rabu pagi. Menurut para pedagang, kebijakan penyeragaman harga minyak goreng itu dinilai terlalu cepat sebab mereka terlanjur membeli stok dengan modal lebih tinggi. Para pedagang meminta waktu penyesuaian hingga 2 pekan untuk menghabiskan stok minyak yang dibeli dengan modal hingga Rp17.000 per liternya. Jika tidak, pedagang akan rugi. Ya itu tadi lah, kalau dadakan ya nggak bisa. Harus ada waktu untuk ngabisin stok yang lama. Artinya bisa diungkapkan bahwa kalau misalkan kita menjual minyak kemasan 14.000, otomatis kita rugi ya Pak ya? Rugi lah ya, ini kalau kita belinya dulu modalnya udah 17. Apa harapannya Pak? Harapannya kalau bisa ya harus rata semua. Cuma yang stabil. Harus stabil, iya. Masyarakat tentu saja menyambut gembira kebijakan pemerintah. Meski demikian, emak-emak itu mengaku masih membeli minyak dengan harga di atas Rp14.000 per liter. Ya senang kita kalau turun harganya minyak. Kalau lebih tinggi kita lebih berat loh, Pak. Kemarin selama ini ya. Sudah berapa bulan Bu emang harga tinggi? Ada kali sekitar 2 bulanan ya, 2 bulan lebih lah Pak. Jadi menyambut baik gitu ya? Iya, alhamdulillah turun itu Pak, harga minyak. Masih 18.000 yang 9 mili masih itu 18. 18.000 ya Bu? Kebijakan penyeragaman harga minyak goreng ternyata masih belum sepenuhnya berlaku di pasaran. Di sejumlah pasar tradisional di Bandar Lampung, minyak goreng kemasan masih dijual Rp18.000 hingga Rp18.500 per liternya. Arsadit Saputra laporkan dari Bandar Lampung.